Meniti Ramadan, iman umat muslim seakan disentuh syahdu bukti-bukti keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya fenomena kemunculan lafaz Allah di sejumlah langit di daerah Indonesia menjelang Ramadan. Jika di kawasan Pesawaran Lampung muncul lafaz nama Allah di awan, di sederet belahan Jawa seperti Yogyakarta, Jawa Tengah dan Surabaya, Jawa Timur dihiasi pula awan yang membentuk lafaz Allah di langit. Tapi yang paling mengundang heboh adalah kemunculan lafaz Allah di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Pasalnya, kemunculan awan berbentuk tulisan Allah dibarengi oleh fenomena halo atau biasan cahaya matahari yang membentuk lingkaran cahaya di langit, membuat para guru hingga murid di sebuah sekolah dasar Sukabumi berikut ini jadi heboh dan langsung menyebut keagungan Allah Subhanahu wa taala. Uniknya, jika kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi, maka tidak hanya awan saja yang mengukir kebesaran Allah, tapi keajaiban lafaz Allah pun turut terukir di kawasan sebuah pantai di Sumatera, menciptakan kehebohan. Ya, akhir-akhir ini sosial media sempat dibuat geger oleh video yang diunggah seorang netizen menguak tulisan lafaz Allah yang konon tiba-tiba saja terpatri di sebuah batu pantai berukuran raksasa. Sontak saja kemunculan tulisan Allah dalam bahasa Arab ini menyedot orang untuk berbondong-bondong datang ingin membuktikan keajaiban Sang Khalik. Baru dalam tahun inilah yang ada yang kelihatan. Yang kelihatan macam ini nih. Jelas bener loh. Tak ada dah. Tuh lah pecah naik. Kunjung ah. Bukan pengunjung. Sore-sore ramai. Kayak menurut aku Allah itu ya maha besar dan maha luar biasa gitu. Dia pasti bisa melakukan apapun yang dia mau, dan menurut Allah itu mungkin nggak seberapa untuk Allah sendiri. Jadi menurut aku dengan adanya kebesaran kayak gitu, emang itu dikasih tauin untuk kita manusia tuh supaya lebih taat lagi, untuk lebih banyak beribadah, karena dia tuh bisa melakukan hal-hal yang kita nggak tahu bahkan itu mungkin gitu. Ya, disadari atau tidak, keajaiban Allah selalu hadir di tengah kita, membumbung iman lebih taat dan tunduk kepada Sang Khalik. Ketaatan inilah yang membawa sederet umat muslim di berbagai belahan dunia untuk bertahan menjalankan ibadah puasa meski diwarnai dengan perbedaan jam puasa yang menguji iman. Ya, tidak seperti Indonesia yang hanya menjalankan ibadah puasa selama 13 jam, maka jajaran negara seperti Amerika, Inggris, Tiongkok, China harus menjalani Ramadan dengan hitungan jam yang lebih panjang. Bahkan negara seperti tak sedikit negara Eropa yang mendekati kutub utara harus menjalani ibadah puasa panjang secara ekstrim. Jika di Rusia umat muslim harus menjalani puasa selama 19 jam, maka Islandia justru 22 jam atau nyaris 1 hari penuh. Kaget banget, wow 22 jam puasanya, hampir 24 jam puasa, kita menahan lapar dan haus. Pasti itu lemes banget, tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya, justru Allah memberikan berkah orang-orang Rusia. Karena orang-orang Rusia lebih lama untuk membersihkan dirinya. Kita cuma 12 jam, orang-orang Rusia dikasih 22 jam untuk membersihkan diri, untuk menyucikan diri, untuk beribadah sama Allah dikasih waktu lebih lama. Berarti pahalanya juga lebih banyak. Kalau kita lihat dari sisi positifnya ya, Allah justru memberikan berkah. Karena pahala puasa itu kan Allah sendiri yang menjanjikan.
itu pertama karunia Allah buat seluruh bangsa Indonesia, ya, berada di Khatulistiwa, sehingga kita juga punya musim cuman berapa kan? Cuman 2, panas nggak pernah panas berlebihan, dingin nggak pernah dingin berlebihan. Kemudian juga waktu sholat subuh dengan sholat maghribnya itu ya standar lah, perubahan tuh paling setengah jam kan begitu, tidak terlalu jauh lebih. Nah, adapun negara-negara tadi yang disebutkan itu, memang kalau puasanya itu pas di bulan Agustus, bulan Juli, Agustus, atau mulai dari Juni lah, karena musim panas mulai kan, Juni, Juli, Agustus, September itu, pasti di negara-negara Eropa khususnya itu adalah pasti akan panjang puasanya. Disitulah keadilan Tuhan gitu loh. Uniknya, iman kepada Sang Khalik pula yang membuat artis Laudya Chintya Bella kini berubah. Lebih sering mengunjungi tempat-tempat religius kemanapun dirinya pergi, terutama ketika berpelesir ke luar negeri. Ya, kerap melakukan traveling di sederet negara terkenal dunia seperti China, Hong Kong hingga London. Artis yang akrab disapa Bella itu tidak hanya berhura-hura menikmati traveling mewah, tapi juga mengunjungi tempat-tempat religius seperti masjid dan perkumpulan umat muslim di beberapa negara. Salah satunya, sebuah masjid ketika Bella berada di negeri China berikut ini. Bella tidak hanya menikmati keindahan kota Hong Kong, tapi juga menyesapi betapa kehidupan religi di kota megapolitan itu juga menyimpan cerita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan yang unik. Ini lagi di Sky 100, jadi di sini tuh lantai 100 kita bisa ngelihat kota Hong Kong. Kita juga orang Indonesia datang ke luar negeri oke, cuman ya jangan shopping aja gitu, kita mengunjungi tempat-tempat Islam, mengunjungi masjid juga pasti bakalan senang. Di Cina itu Islamnya itu seperti apa? Sholatnya aja mereka beda, sholatnya beda, terus gerakannya beda, sedikit beda. Terus di sana itu kayak ada ulama-ulamanya, mereka tuh kayak bikin perkumpulan juga sama seperti kayak kita di sini bikin perkumpulan juga. London ya, aku nggak nyangka ternyata di London itu penduduk Islamnya banyak loh, penganut Islamnya banyak gitu, dan yang pakai jilbab juga banyak, Aku masuk ke mall aja itu isinya orang-orang pakai jilbab semua gitu, dan aku nggak nyangka satu negara Inggris, tapi ternyata komunitas Islamnya lebih banyak banget gitu, dan perkumpulan Islam di sana mereka kuat sekali. Terus aku tuh sempat Idul Adha di sana, banyak banget yang Islam. Aku kayak Masya Allah, enak banget Idul Adha di sini gitu, kayak berasa di Jakarta. Beda bule. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi Was-Was masih akan kembali dengan kisah penuh ujian Ustadz Zaki Mirza yang menghadapi sidang perceraian justru di tengah Ramadan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton terus Was-Was, sesaat lagi jangan kemana-mana.